Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kultum malam ini saya ingin melanjutkan materi kultum yang sebelumnya tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ada kaitannya ketika baginda Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, yakni dinaikkan sampai ke Sidratil Muntaha didampingi oleh malaikat Jibril. Ini hadisnya panjang, diantaranya isinya adalah sebagai berikut: wa ra'aitu maktuban ala arba'ati arkanil kubbah, dan aku melihat tertulis di pojok kubbah. Jadi ketika malaikat Jibril mendampingi Rasulullah Mi'raj, itu kan ketemu macam-macam. Ada orang yang mendapatkan nikmat, ada orang yang mendapatkan siksa, macam-macam lah. Nah, kemudian melihat kubbah, di mana kubbah itu di penjuru, 4 penjurunya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ra'aitu nahral ma'i yakhruju min mimi bismi, dan aku melihat air, sungai air itu keluar dari mimnya lafaz bismi. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, huruf yang ada buletannya itu 4. Bismi, mim itu keluar dari situ. Dan wa ra'aitu nahral labani yakhruju minha illah, dan aku melihat sungai susu keluar dari buletannya haknya lafaz Allah. Wa nahral khamri yakhruju min mimir rahman, dan aku melihat sungai khamr, arak tapi yang tidak memabukkan, keluar dari mimnya lafaz Ar-Rahman. Yang terakhir, wa nahrul asali yakhruju min mimir rahim, dan sungai madu itu keluar dari mimnya lafaz Ar-Rahim. Nah, ini sesuai dengan surah Muhammad ayat yang kemarin itu kita bahas, ayat yang ke-15, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Di dalam surga itu ada sungai air yang tidak payau, 1. Kemudian sungai susu yang tidak berubah warnanya, wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai khamr yang nikmat sekali bagi orang yang meminumnya, wa anharum min asalim musaffa, dan sungai madu yang sangat jernih atau murni. Itu di surah Muhammad ayat 4, surah 47 ayat 15. Terus pengembangannya itu adalah hadis yang ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad, man dzakarani bihadhil asma min ummatika biqalbin khalis min riya'in wa qala bismillahirrahmanirrahim saqaituhu min hadhil anhar. Wahai Muhammad, siapapun dari umatmu yang menyebut namaku dengan menggunakan nama-nama ini, yakni Bismillahirrahmanirrahim, maka aku akan berangkat dari hati yang ikhlas tanpa ada riya, maka aku akan memberikan dia minuman dari sungai-sungai ini, yakni sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengembangannya, maka jangan lupa setiap ada aktivitas kebaikan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam tafsir namanya Mafatihul Ghaib, itu menjelaskan tentang bismillah aja ada sekitar 20 halaman itu saya baca pelan-pelan. Kemudian huruf Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19.
Ada berapa Mas Tri? Sehari semalam ada berapa jam? Berapa? Sehari semalam ada berapa jam? 24. Yang diwajibkan berapa waktu? Nah, untuk kita yang diwajibkan ibadah berapa? 24 dikurangi 5 berapa? 19. Kira-kira kita, diri kita, pikiran kita, perilaku kita terkontrol apa enggak itu? Banyak terkontrol atau banyak ngawur atau banyak ibadah? Ayo. Nah, maka dari itu yang diwajibkan kan 5 waktu dari 24 jam. 24 jam dikurangi 5 berarti kan 19. 19 jam itu kadang-kadang kita nggak karu-karuan nih. Mulai dari pagi aja tadi. Bisa megang HP, akhirnya lalai dan segala macam itu. Nah, untuk mendelete, untuk menghapus kesalahan yang tidak kita sadari dalam 19 jam itu adalah apabila kita mulainya bismillahirrahmanirrahim aktivitas, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang Mas Weli itu terkontrol tadi? Terkontrol apa enggak? Ada, maaf nih, yang kita kan manusia. Kadang-kadang lihat wanita cantik bukannya ghaddul basar, memejamkan mata, malah diplototin kan kayak itu. Emang enggak dicatat oleh malaikat? Tapi kan beriman, waduh masa jemaat masjid melotot mulu, senang sih senang akan tetapi nggak boleh. Akhirnya sadar, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang istighfarnya terlambat habis sholat. Lah untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja dengan apa? Ketika kita mulai dengan bacaan, banyak aktivitas kita itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang tidak kita sengaja insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun aktivitas kita yang nilainya positif, awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.